Halo, Assalamualaikum. Saya Esya Nurmayunisa. Ini adalah video praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Bojonegara. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tetap sehat ya? Mulai pembelajaran seperti biasa ya. Berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dimulai kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, Ibu absen dulu ya. Alwani ada? Ibu, Ya. Rika? Hadir, Bu. Oke, Delira? Hadir, Bu. Rian? hadir Ibu. Sehat, Rian? Angkat tangan kirinya. Digenggam. Digenggam. Bilang semangat. Mana nih mau omongan semangatnya mana? Semangat. Semangat. Iya, semangat. Ya, harus semangat. Oke, masih inget nggak pelajaran apa sih kemarin? Minggu kemarin itu tentang apa? Yo, Tentang lapisan bumi. ya kan? Tentang lapisan bumi. Ada lagi? Tentang apa? Tentang vulkanisme. Iya. Nah, vulkanisme terus kemudian lapisan bumi itu kemarin merupakan satu lagi ada yang kelupaan, satu lagi itu apa kemarin? Tektonisme. Tektonisme. Nah, itu merupakan dari gerakan lagi merupakan dari proses tenaga apa? Endogen. Iya, proses tenaga endogen. Bagus, Rika. Ya. Nah, sekarang kali proses tenaga endogen itu kan tadi ada tektonisme, ada vulkanisme, dan yang terakhir sekarang kita akan mempelajari tentang Gempa. gempa bumi Gempa atau disebut bumi. dengan seisme. Ya, Rika. Pembelajarannya yang pertama itu kalian mampu menjelaskan tentang proses gempa bumi. Yang kedua, kalian mampu mengklasifikasikan macam-macam gempa bumi berdasarkan proses terjadinya. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan macam-macam gempa bumi berdasarkan hiposentrum dan epicentrum. Apa itu? Nanti ya dipelajarin. Kemudian, kalian mampu menganalisis salah satu peristiwa gempa bumi. Belum mulai, apa sih sebenarnya itu gempa bumi? Nah, pernah lihat yang seperti ini enggak nih, peristiwa kayak gini? Atau mungkin kalian pernah mengalami enggak? Enggak. Enggak. Enggak pernah merasakan? Cuman ini lindut apa sih namanya? Ya, silakan Akan. Kenapa? Yang ini getarannya yang kerasa mah. Oh, getarannya yang kerasa, tapi Iya. tidak sampai meruntuhkan bangunan-bangunan rumah ya? Iya. Iya, kalau yang lain bagaimana pengalamannya? Apa itu gempa bumi? Ada yang mau mengungkapkan apa itu gempa bumi? Ada. Siapa? Satria. Oke, Siti Satria. Ya, Siti Satria, apa itu gempa bumi? Yaitu peristiwa alam yang terjadi akibat bergetar atau berguncangnya bumi yang bisa terjadi karena proses dari dalam bumi maupun dari luar bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa alam yang terjadi akibat, nah tadi ya, seperti Hmm. diungkapkan oleh Satria, karena proses dari dalam bumi maupun luar
bumi. Nah, ini sebenarnya adalah penyebabnya. Nah, alat untuk mengukur kekuatan gempa itu adalah apa namanya? Seismograf. Iya, seismograf kan pernah kalau misalnya disebutkan gempa di wilayah A dengan kekuatan 5 skala Richter. Nah, ini dari mana? Nah, ini yang mencatat seismograf ini, alat pengukur kekuatan gempa. Besar kan? Kalau 0 sampai 1 itu seperti ledakan bom 13 kilogram. Nah, jadi ketika bom meledak misalnya sebesar 1000 ton, nah itu getarannya bisa sampai misalnya menunjukkan ini 4 skala Richter gitu ya, atau misalnya 32 juta ton, nah itu menunjukkan 7 skala Richter. Oke, nah ini ya kerusakan bangunannya. Kalau 5 skala Richter, kerusakan besar pada bangunan dengan kualitas konstruksi buruk. Jadi kalau konstruksinya baik, kemungkinan bangunannya mungkin hanya retak-retak sedikit kayak gitu ya. Dari dalam gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Nah, sebenarnya umumnya itu ada 3. Ada gempa bumi tektonik, ada gempa bumi vulkanik, ada gempa bumi runtuhan. Tapi ada lagi misalnya ketika gempa ini lapisan bumi ini bergeser tuh, bergoyang semua. Nah, terasa lah oleh kita gitu getaran-getaran ini. Kelihatan kan ya? Ini peta sebaran gempa yang ada di Indonesia. Nah, ini akibat gempa-gempa tektonik. Bisa dilihat ini yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi itu yang warna-warna merah. Hampir semuanya ya. Dari Sumatera, Jawa gitu ya. Hanya Kalimantan yang paling sedikit tuh. Kalimantan hampir tidak ada gitu ya. Gempa bumi Enggaro Bengkulu. Nah, itu udah kelihatan tuh. 5,2 skala Richter ya, 5,2 skala Richter. Kekuatan gempanya 5,2 skala Richter. Kejadiannya kapan? Ini tanggal 22 Mei 2021. Nah, kemudian wilayahnya, intensitas gempanya tuh ada semua lengkap ya. Sampai ke deskripsinya gitu ya. Terus kondisi wilayahnya bagaimana gitu di sana. Nah, mekanismenya, apakah dia menimbulkan potensi tsunami atau tidak. Terus sekarang kita masuk gempa berdasarkan hiposentrum. Ada yang tahu hiposentrum itu apa? Apa bedanya dengan epicentrum? Siapa Radius namanya? sekitarannya ya, Bu? Arkan. Arkan ya, Arkan. Apa? Radius sekitaran gempanya. Ya bukan sih? Radius getaran gempa itu hiposentrum. Oke, ada yang lain? Rika, Bu. Ya, Rika silahkan. Ini apa? Titik terjadinya gempa nggak sih? Pusat gempa. Pusat gempa, titik terjadinya gempa, radius. Oke. Ada lagi? Alwani, yang Bu. bisa lebih lengkap? Alwani, silakan Alwani. Titik kedalaman, Bu. Titik kedalaman? Gempa. Iya, bagus. Oke, jawabannya semuanya bagus. Bedanya nih, kadang-kadang suka beda ya. Apa sih hiposentrum, apa sih epicentrum? Kadang-kadang suka kebalik-balik. Nah, kalau hiposentrum ini titik gempanya nih. Titik gempa di sini, kedalaman gempanya. Kalau epicentrum, nah itu radius gempanya sampai mana? Misalnya gempanya di Banten, tapi terasa sampai Jakarta. Nah, ada gempa menengah, ada gempa dalam. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, kalau misalnya ada mana kerusakan yang paling besar? Apakah gempa dangkal, gempa menengah, ataukah gempa dalam? Mana kerusakan yang akan menyebabkan paling besar? Dangkal, karena dari permukaan bumi itu ini gitu, Bu, pendek jaraknya. Dari permukaan bumi pendek. Oke, Iya. Kalau yang lain, ya, benar ya analoginya ya. Semakin titik pusatnya itu mendekati permukaan bumi, semakin getarannya akan semakin terasa besar gitu. Semakin dalam getarannya, semakin ke atasnya pun semakin tidak terasa gitu. Kalau gempa bumi itu biasanya adalah yang paling kelihatannya dampak langsungnya adalah runtuhnya bangunan.
Nah, ada lagi dapat menimbulkan salah satunya yaitu Tsunami. tsunami. Tapi tidak semua gempa itu menimbulkan tsunami ya. Bisa dilihat. Yang pertama, itu terjadi pada zona subduksi atau pusat gempanya ada di dasar laut. Apa itu zona subduksi? Yaitu tempat jadi ketika nanti terjadi gempa, itu kalian cari informasinya biasanya dari BMKG. Nah, kalian langsung analisis. Wah, ini akan terjadi gempa yang menimbulkan tsunami atau tidak. Sebaiknya kalau misalnya dia berpotensi tsunami, tapi belum terjadi tsunami ya. Kalau berpotensi tsunami, langsung saja mencari tempat yang lebih tinggi. Ya, mencari tempat yang lebih tinggi, jangan nyari ban ya. Nah, ini kalian boleh mengambil dari Magma Indonesia, lalu kalian analisis. Oke, Ibu kasih waktu berapa menit sanggupnya? 1 menit. Apa yang 2 menit terjadi, kemudian kalian analisis. Oke? Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, boleh pakai WA. Sukabumi, Jawa Barat, tanggal kejadian Sabtu 5 Juni 2021 pukul 14. Di lokasi pusat gempa bumi terletak dekat dengan kota dan kabupaten Sukabumi. Daerah ini pada umumnya tersusun oleh batuan berpotensi pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, ada Resya, Arkan, Herunisa, Siti Satria. Apakah yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa alam yang terjadi akibat bergetar atau berguncangnya bumi yang bisa terjadi karena proses dari dalam bumi maupun dari luar bumi. Untuk mengerjakan LKPD, aplikasi informasi gempa bumi melalui Magma Indonesia. Next, Ibu. Lokasi gempa, Timur Tenggara, Maluku Utara. Tanggal kejadian 16 Juni 2021, waktu gempa jam 11:11:43 detik. Kekuatan gempa 6,1 skala Richter. 100 km atau 65 km, namun kekuatannya tidak melebihi 6,5 magnitudo, dan pada umumnya kekuatan gempa yang berpotensi tsunami itu minimal 6,5. Dan titik kelompok A dan kelompok B atas presentasi. Lihat dari presentasi kalian itu kalian sudah bisa menganalisis gitu ya, gempa itu bisa berpotensi tsunami atau tidak gitu. Nah, lain kali nanti jadi jangan. Nah, ini ya soal-soalnya. Jangan lupa isi nama kelas. Masih ada di bawah nampung. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Nah, ini bisa dilihat lagi, namanya juga belajar. Nanti kalian pelajari lagi materinya gitu ya. Yang sudah di atas KKM, terima kasih. Berarti dan tapi hampir rata yang sudah di atas. Oke, ada yang mau kasih kesimpulan nggak tentang pelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat? Kesimpulannya, jadi gempa bumi atau seisme itu merupakan getaran yang terjadi di dalam permukaan bumi secara tiba-tiba. Terus menangkap apa yang Ibu sampaikan kan? Iya. Iya, Ibu. Ya, oke, terima kasih gitu ya. Harus tetap semangat dong, harus tetap semangat. Oke, berdoa dulu berdoa dulu. Kalau Wani lagi atau Arkan? Ya udah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah membaca hamdalah dan jangan lupa berdoa juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak, buah manggis, dalamnya putih gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton kegiatan pembelajaran kami. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajar anak-anak Indonesia.